habis di akupuntur sama dokter Freddy. Duh, rasanya pertama sih sakit ya pinggangnya. Pas ditusuk itu ada perubahannya itu langsung gitu. Enak, pinggangnya langsung enak. Saya menjalankan terapi bersama dokter Freddy sebanyak 5 kali. Dan pada minggu pertama saya mengalami penurunan berat badan yang signifikan, yaitu 1 kilo pertama di minggu pertama. Lalu setelah saya menjalani terapi sebanyak 5 kali, berat badan saya yang awal mulanya 59 kilo, sekarang menjadi 52 kilo. Dan bonusnya adalah sel telur saya sudah semakin membesar. Terima kasih. Selamat siang, Prativian, dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi dalam PILS, Prativi Interactive Live Streaming, dalam Freddy's Journal, Belajar Sehat bersama Dr. Freddy. Dan seperti biasa, siang hari ini saya ingin menyapa dulu para Prativian yang hadir, baik di Zoom maupun di YouTube channel. Ada Sis Aruko, Bu Enda, Bu Sri, dan Dr. Sally. Selamat siang semuanya. Dan tentunya ada juga para penonton yang ada di YouTube channel pada siang hari ini. Dan saya juga menyapa Dr. Freddy sendiri. Dr. Freddy, selamat siang. Halo, selamat siang Ko Rizal. Selamat siang Bapak Ibu teman-teman Prativian. Ya, dan tema hari ini kita belajar tentang mata nih. Dan serunya tema hari ini itu adalah akupuntur untuk mata kering atau dry eyes. Kok dry eyes sih? ya mata kering. Nah, saya sendiri nggak tahu nih, ada mata kering, ada istilah mata kering, ada paha, berarti ada mata basah ya, gitu. Tapi nanti kita akan belajar selama 1,5 jam ke depan, dan siapa yang nanti beruntung ya akan mendapatkan free gift dari Dr. Freddy, 1 kali akupuntur gratis ya. Jadi baik yang di Zoom maupun di YouTube channel punya kesempatan yang sama. Oke? Nah, baik, kita mulai dulu saja. Pertama-tama, bagaimana kita pengen tahu apakah yang disebut dengan mata kering atau dry eyes tadi. Silakan Dr. Freddy, sebenarnya apa sih yang disebut sebagai mata kering? Jadi, ya baik, Ko Rizal dan teman-teman Prativian semua. Jadi sesuai dengan namanya ya, mata kering atau dry eyes ini adalah kondisi mata di mana kering, Ko Rizal dan teman-teman Prativian. Jadi normalnya itu kan memang mata kita itu selalu dalam kondisi lembab ya, karena produksi air mata itu secara otomatis diproduksi air mata itu gitu. Nah, tapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana kandungan airnya itu, air matanya itu tuh berkurang, Korizal, gitu ya. Nah, jadinya karena air matanya itu berkurang, menjadi matanya jadi kering. Jadi apa itu definisi mata kering atau dry eyes? Sesederhana itu, karena memang matanya menjadi kering karena produksi air matanya menjadi berkurang. Begitu, Korizal. Nah, apakah mata kering ini terjadi pada setiap orang? Artinya bisa terjadi pada setiap orang. Misalnya dari mata lembab saya tiba-tiba menjadi kering. Kalau iya terjadi, karena apa itu? Iya, baik. Mungkin boleh tolong ditampilkan slide-nya ya, slide yang pertama ini. Jadi kalau tadi pertanyaannya apa bisa menimpa semua orang, sebenarnya bisa kok Rizal. Dan kenapa kasus ini diangkat menjadi salah satu topik dalam Freddy's Journal ini? Karena angka kejadiannya cukup sering kok Rizal dan teman-teman Prativian. Nah, ini mungkin boleh dilihat di layar ya, di slide, di screen. Nah, ini sudah ditampilkan angka kejadian mata kering atau dry eyes, mulai dari usia remaja 18 tahun, ya sampai lansia di atas 75 tahun gitu ya. Nah, itu yang sebelah kiri yang masih muda, sebelah kanan itu yang sudah lebih lanjut usianya. Nah, makin ke atas itu berarti persentase kejadiannya makin besar. Nah, ini bisa kita lihat bahwa yang paling kecil kejadiannya itu di umur 18 sampai 24. Nah, tapi jangan salah, umur 18 sampai 24 itu aja udah ada yang terkena dry eyes, udah ada yang terkena mata kering. Ya, walaupun jumlahnya masih belum banyak, masih sedikit. Nah, terus diagram ini itu semakin meningkat nih. Jadi 18 sampai 24 terus meningkat, 25 sampai 34 dan seterusnya sampai usia 75 tahun ke atas. Itu grafiknya kalau dibikin garis ya, dibikin grafik itu semakin meningkat. Nah, kalau diambil rata-rata 18 sampai 49 tahun itu angka kejadiannya sekitar 3,4%. Nggak terlalu banyak.
Nah, tapi begitu seseorang itu sudah mencapai usia 50 tahun ke atas, itu 11,3%. Jadi peningkatannya cukup banyak nih. Ya, peningkatannya cukup banyak. 11,3 berarti dari antara 10 orang paling nggak ada satu orang yang kena. Gitu ya. Kalau 10% kan dari 10 berarti ada satu yang kena. Nah, ini 11,3%. Nah, ini saya ambil nggak memandang ini ya, nggak memandang bangsa, nggak memandang ras gitu ya. Jadi ini dianggapnya rata-rata secara global gitu. Nah, terus kalau ditanya perempuan sama laki-laki banyakan mana sih? Banyakan perempuan. Jadi kalau di gambar itu yang warnanya merah atau pink itu yang perempuan, yang warnanya biru itu laki-laki. Nah, tapi mau perempuan maupun laki-laki itu jumlahnya juga akan semakin meningkat seiring bertambahnya usia. Kalau yang abu-abu itu rata-rata overall gitu ya. Nah, jadi angka kejadiannya cukup banyak, cukup sering, dan itu bisa terkena mulai dari remaja bahkan lansia, dan semua orang bisa kena kok, Rizal. Kalau tadi ditanyakan semua orang bisa kena nggak? Semua orang bisa kena. Cuma persentasenya lebih banyak perempuan, persentasenya lebih banyak yang sudah usia lanjut. Begitu kok, Rizal. Saya melihat grafik ini, saya jadi paham sekarang. Ternyata yang kemungkinan mengalami mata kering itu memang perempuan lebih banyak ya. Betul. Sementara kalau laki-laki sebenarnya lebih banyak kantong kering kalinya ya. Iya ya, tapi menarik ya. Kenapa lebih banyak perempuan, Dr. Freddy? Apakah ada penelitiannya itu? Sudah ada penelitian ya, Korizal, dan itu berhubungan dengan hormonal, Korizal. Oh. Ya, nah jadinya di atas usia 50 tahun ke atas itu biasa perempuan itu sudah menjelang menopause ya, premenopause, atau bahkan kalau misalnya mungkin sudah 60 atau 55 itu sudah menopause benar-benar gitu, udah berhenti menstruasinya. Nah, itu mulai ada ketidakseimbangan hormonal atau hormonal imbalance. Jadi itu yang mengakibatkan matanya ikutan kering. Gitu karena pengaruh hormonal. Sementara laki-laki walaupun jumlahnya meningkat, sampai saat ini dunia kedokteran belum mengenal yang namanya andropause. Gitu. Jadi laki-laki persentasenya walaupun meningkat juga cuma tidak sebanyak perempuan. Dan kalau terjadi pada laki-laki mata kering, apakah itu juga tergantung karena hormon juga atau faktor lain? Biasanya karena ada pengaruh hormonal juga, tapi pengaruh hormonalnya tidak signifikan. Makanya laki-laki nggak ada andropause. Tapi hormon, kalau laki-laki kan testosteron ya, kalau perempuan itu kan estrogen progesteron, kalau laki-laki testosteron. Nah, tapi seiring bertambahnya usia, laki-laki pun juga terjadi penurunan hormon testosteron. Makanya libido gitu ya, libido itu kan dipengaruhi oleh testosteron gitu ya. Nah, jadi kalau testosteronnya semakin rendah, libidonya juga semakin turun. Makanya laki-laki kalau udah usia lanjut, biasa libidonya itu tidak bisa setinggi mungkin masih remaja, mungkin masih dewasa muda gitu. Terjadi penurunan libido, tapi tidak bisa menjadi nol karena tidak ada andropause di laki-laki. Oke. Kali gini, Dr. Freddy ya, karena saya kan suka nganterin orang Indonesia banyak yang operasi mata di sini, di Singapura ya kan. Iya. Itu semua pasien dikasihin artificial tears ya kan. Padahal itu tuh mahal loh. Jadi nggak laki nggak perempuan dikasih. Nah memang kalau perempuan sih saya tahu estrogen turun aja langsung kering gitu kan. Tapi kalau saya sih saya nggak mau loh pakai artificial tears. Makanya saya mau ikut ini kenapa pengen tahu mau diapain dengan akupunktur gitu kan. Karena kalau saya tahu sejak tahun 2015 tuh ya saya kan belajar juga akupunktur sinilah apa gitu, tapi setelah saya belajar Paitalajin kan saya paling takut sama jarum-jarum gitu kan, jadi tusuk-tusuk tuh nggak mau, apalagi dirojok-rojok diperiksain ginian tuh nggak mau. Jadi diajarinnya cuman kayak gini ya, ditepakin nih ya, dia keluar air matanya, keluar tahi matanya loh. Jadi buat saya tuh saya nggak mau beli artificial tears, udah mahal, udah kayaknya kok jadi setiap ada pasien yang udah gitu saya habis tuh saya bilang udah. Tapi memang mereka kan maunya beli kan. Mahal loh artificial tears tuh kalau di sini yang saya tahu. Jadi makanya nanti saya pengen ngeliat di mana kalau di akupunkturnya itu lagi, udah lupa kebanyakan. Dulu belajar juga. Oke. Nanti kita akan lihat ya bagaimana dengan akupunkturnya. Nah, ya kan? Apakah pakai jarum atau pakai apa? Kita lihat. Oke ya. Terima kasih Dr. Sally, ini bagus banget nih. Oke, kembali kepada Dr. Freddy. Iya,
Makanya juga saya penasaran sih, bahwa saya sendiri baru mendengar ada kasus yang namanya mata kering gitu. Nah, Dr. Freddy, seberapa sering sih maksudnya kalau ini terjadi dengan kasus mata kering ini? Nah ini, jadi kalau seberapa seringnya seperti ini, Ko Rizal. Jadi Yang ini kalau ya, tabel ini ya, ya yang betul. ini ya. Kalau misalnya udah di atas 50 tahun itu 11,3%. Jadi 1 dari 10 lah kurang lebih. 1 dari 10 orang mungkin teman-teman yang kita Oke. kenal gitu ya, 1 orangnya mengalami dry eyes. Oke, tadi disebutkan bahwa entar dulu, mata kering itu berhubungan dengan air mata bukan, Dokter Freddy? Iya, betul. Mata kering itu berhubungan dengan air mata. Karena kalau air matanya produksinya kurang, gitu ya, nah jadinya kering. Kalau begitu, bagaimana sih sebenarnya kalau kita boleh tahu air mata itu dibentuk dan yang saya bingung, ketika tubuh membentuk air mata itu kok bisa tersimpan di dalam, nggak luber keluar gitu, dan bisa keluarnya otomatis. Kalau misalnya nonton, sedih, dan sebagainya, itu dia baru bisa keluar. Nah, bagaimana tuh? Boleh dijelaskan? Ya, bisa kok Rizal. Jadi gini, boleh tolong dibuka slide selanjutnya ya. Slide selanjutnya itu kita akan ngebahas tentang anatominya dulu nih, Ko Rizal dan teman-teman Prativian. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambar, di slide, itu ada yang namanya tear gland, itu yang di bagian kanan atas tuh ya. Kanan atas, tear gland atau lacrimal gland. Gitu. Itu bahasa kedokterannya lacrimal gitu ya. Tapi bahasa Inggrisnya tear gland gitu, kelenjar air mata bahasa Indonesianya. Setiap orang punya gitu ya, setiap orang itu punya yang namanya kelenjar air mata dan lokasinya itu di pinggir sebelah atas. Gitu ya, di pinggir sebelah atas kanan kiri. Gitu ya. Nah, itu fungsinya adalah untuk menghasilkan air mata, gitu, Ko Rizal dan teman-teman Prativian. Jadi kalau misalnya kita nangis, kita misalnya sedih atau terharu, gitu, kita keluar tangisan, keluar air mata, itu yang menghasilkan adalah tear gland ini, gitu, kelenjar air mata ini. Nah, tadi pertanyaannya kenapa kalau diproduksi terus, kenapa nggak sampai luber kemana-mana sih? Nah, karena ada saluran yang menghubungkan antara mata kita dengan hidung, Ko Rizal dan teman-teman Prativian. Jadi pada saat air mata itu diproduksi, biasanya kalau kelebihan dia akan mengalir melalui yang namanya pungta, gitu ya, di gambar itu ada pungta, dan berlanjut pungta itu maksudnya lubangnya gitu. Nah, terus berlanjut ke salurannya namanya kanalikuli, ya. Nah, terus habis itu menuju ke lacrimal sac dan tear duct. Nasolacrimal duct. Nah, itulah yang menghubungkan antara mata dengan hidung kita. Makanya kita kalau misalnya kita nangis gitu ya, kan kadang-kadang hidung kita kan berasa kayak pilek gitu. Keluar ingusnya gitu kan. Nah, padahal itu sebenarnya air mata, Ko Rizal. Jadi air mata yang mengalir melalui kanalikuli, melalui lacrimal sac, melalui tear duct ini. Jadi kalau misalnya udah diproduksi, kalau misalnya dia kelebihan, dia akan mengalir melalui ini, saluran-saluran ini. Makanya dia tidak bisa luber kemana-mana. Nah, tapi kalau misalnya kita nangisnya berlebihan, ya memang kita akan keluar dari luar gitu, luber gitu. Tapi kalau normalnya kita lagi nggak nangis, kita lagi nggak sedih, nggak terharu gitu, lagi biasa-biasa aja, dia nggak akan luber. Karena begitu diproduksi, dia akan masuk melalui ini. Gitu. Nah, sebenarnya kalau tadi dikatakan bahwa mata kering itu ada hubungannya sama air mata, betul, ada hubungannya sama air mata. Tapi jangan lupa kalau air mata sendiri aja itu nggak cukup untuk membuat mata kita menjadi lembab. Jadi kalau cuma air doang itu nggak cukup, harus ada yang namanya minyaknya, gitu ya, mengandung minyaknya. Nah itulah mengapa kalau misalnya kita pegang gitu ya mata kita gitu kan, kita oles-olesin di tangan, di jari kita, itu kadang-kadang suka licin-licin. Nah, itu karena memang ada minyaknya di situ. Begitu, Ko Rizal. Oke. Berarti dalam keadaan normal, ketika diproduksi air mata, meskipun kita tidak sedih, tidak nangis, dia tidak luber karena dia sering keluar lewat itu ya, saluran pernafasan atau hidung itu. Betul. Dia keluar melalui saluran pernapasan hidung, dan kalau misalnya hidung kita kan kita suka pakai untuk bernapas tuh. Udara kan keluar masuk, keluar masuk. Nah, terjadi evaporasi atau penguapan di situ, Ko Rizal. Oh, modelnya kayak begitu. Gitu. Oke. Nah, kalau kita sering nangis, kita tahu kan air mata itu bisa kita kadang-kadang kita terasa asin gitu ya. Nah, saya pengen tahu nih, kandungan air mata itu apa aja, Dr. Freddy, selain ada minyak tadi? Iya, mungkin boleh digeser ke slide berikutnya. Jadi kandungan air mata itu ada 3, Ko Rizal, yang penting. Ya, kalau tadi kita bicara banyakkan air mata gitu ya, betul, kandungannya paling banyak memang air.
Nah, kalau di gambar ini di slide itu namanya aqueous atau water gitu ya. Aqueous atau water itu yang warnanya ungu gitu. Nah, itu kandungan air mata yang paling banyak itu memang air. Nah, ini aqueous atau water itu jelas mengandung water dan juga mengandung nutrien, nutrisi. Inilah yang gunanya untuk memberikan nutrisi pada kornea. Karena kornea kita itu nggak punya pembuluh darah, kok Rizal. Kornea itu artinya lapisan mata yang paling luar, yang berhubungan sama udara luar gitu ya. Itu namanya kornea, itu paling luar. Nah, kornea kita itu nggak punya pembuluh darah untuk ngasih makan, untuk ngasih oksigen, itu semua nggak punya. Karena bayangin aja kalau misalnya kornea kita ada pembuluh-pembuluh darahnya, berarti tiap kali kita ngelihat pembuluh darah menyilang-nyilang gitu kan. Nah, ternyata kan enggak. Ternyata kan kalau kita ngelihat kan bening gitu, nggak ada pembuluh darah yang mengganggu pemandangan kita gitu. Iya. Nah, makanya kornea kita nggak mempunyai pembuluh darah. Nah, jadi dia dikasih makan lewat apa? Dikasih makan itu lewat air mata ini, aqueous ini atau water ini. Dia dikasih makan itu melalui ini. Dan komponen yang kedua itu adalah lipid tadi ya, lipid atau oil atau minyak. Itu lapisan yang paling luar tuh, lapisan yang paling luar. Gunanya buat apa? Gunanya supaya dia mencegah si air mata ini menguap. Gitu. Karena kalau nggak ada minyaknya ini, air mata kita gampang sekali menguap, akhirnya menjadi kering. Gitu ya. Dan yang terakhir komponennya ini yang paling sedikit, nggak terlalu banyak, ini adalah musin atau mukus atau lendir bahasa Indonesianya. Lendir itu di lapisan paling dalam dari air mata. Ini yang berhubungan atau yang nempel sama kornea kita. Gunanya buat apa lendir ini? Supaya si air matanya tadi itu, yang aqueous tadi itu, tersebarnya merata di seluruh kornea kita. Jadi nggak ada yang kena banyak, ada yang kena sedikit, nggak, kenanya rata semuanya. Nah, itu fungsi dari musin atau mukus atau lendir bahasa Indonesianya itu. Jadi kalau ditanya komponennya apa aja sih? Ya komponennya 3 ini. Nah, kalau tadi ditanya kenapa kadang-kadang suka rasanya asin begitu kan? Nah, karena memang salah satu fungsi dari aqueous itu adalah memberikan nutrisi, nutrien, dan nutrisi itu salah satunya adalah Na, natrium. Oh. Ya, itu yang mengakibatkan air mata itu kalau misalnya kita jilat gitu ya, kita rasakan itu, kita kecap itu warna apa gitu, rasanya menjadi asin karena mengandung nutrien juga di sana, mengandung nutrisi. Gitu. Dari penjelasan Dr. Freddy, berarti tadi yang disebut bahwa lapisan paling depan adalah lipid atau oil ya. Betul, betul. Itu paling luar. Supaya air mata tidak mengering, tidak menguap. Tidak menguap. Betul. Nah, secara nggak langsung berarti kalau mata kering itu berarti tidak ada lapisan oilnya dong, tidak ada oilnya sebenarnya ya? Salah satunya penyebabnya iya. Salah satunya penyebabnya iya. Jadi masalahnya bisa karena dia air matanya produksinya kurang, ya otomatis kalau produksi air matanya kurang, ya air matanya juga jadi sedikit kan. Nah, atau produksinya tetap nih, produksinya sama, normal, tapi produksi minyaknya yang sedikit. Gitu ya. Jadi dia gampang sekali menguap. Nah, kalau tadi air mata itu diproduksi oleh kelenjar air mata yang lokasinya ada di sebelah pinggir atas gitu ya, pinggir atas. Kalau kelenjar minyak itu lokasinya tuh di dekat bulu-bulu mata kita. Bulu-bulu mata kita atas dan bawah. Gitu ya. Jadi bulu mata kita kan dari kiri ke kanan gitu ya, dari pinggir ke pinggir gitu kan, dari pinggir ke tengah gitu kan, atas bawah. Nah, kelenjar untuk menghasilkan minyak namanya kelenjar meibum, itu lokasinya juga sama. Dekat bulu mata kita dari pinggir ke tengah gini, dari ujung ke ujung. Gitu. Makanya itu yang mengakibatkan minyaknya itu rata semua, dari pinggir ke tengah semuanya ada lapisan minyaknya. Nggak cuma di pinggir doang, nggak cuma di tengah doang gitu. Oh, ya. Oke. Menarik sekali ya. Melihat dari keterangan Dr. Freddy ini. Berarti kandungannya kita sudah tahu. Nah, kalau begitu saya mau tanya nih. Kalau kita bicara mata kering, ya kan? Nah, gejalanya apa sih sehingga orang tahu bahwa matanya memang kering gitu ya, dan memang mengalami mata kering. Dan kalau boleh tahu nih penyebabnya yang lebih spesifik lagi sebenarnya apa, Dr. Freddy? Oh, oke. Sebelum masuk ke daerah sana, kita ngebahas dulu sedikit yuk. Kita geser dulu slide berikutnya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ya, mungkin bisa dilihat juga ini kalau mau lebih ilmiahnya seperti ini. Di bagian paling luar, kita ke gambar yang sebelah kanan dulu ya. Gambar yang paling luar, sebelah kanan yang warnanya kuning, itu lapisan lipid ya, lipid atau oily layer yang tadi, lapisan minyak tadi itu, yang warnanya kuning itu ya.
Nah, fungsinya memang adalah untuk mencegah evaporasi atau penguapan di situ. Nah, terus yang kedua yang warnanya biru, agak kehijau-hijauan sedikit, nah itu yang namanya aqueous atau water layer, lapisan air. Itu di tengah, itu kandungannya paling banyak, itu paling tebal kan di gambar situ. Nah, lalu yang paling sedikit itu adalah musin atau lendir. Musin layer itu untuk menempelkan si air mata tadi itu ke seluruh mata, ke seluruh bagian mata. Gitu ya. Nah, kayak tadi saya katakan bahwa ada yang namanya kelenjar minyak, kan dia menghasilkan minyak. Kalau tadi airnya dihasilkan oleh kelenjar air mata, kalau minyaknya dihasilkan oleh kelenjar minyak, yang namanya meibom. Di gambar juga ada yang sebelah kiri ada yang namanya meibomian gland, gitu ya, meibomian gland. Nah, itu adalah kelenjar minyak yang untuk menghasilkan tadi, lipid layer tadi itu. Lokasinya itu di dekatnya bulu mata tuh, bulu mata kan kelihatan tuh di gambar yang sebelah kiri kan. Nah, itu lokasinya ada di atas dan di bawah. Belum ke slide sebelumnya ini. Nah, jadi meibomian gland itu juga seperti itu. Jadi dari pinggir ke tengah jadi merata gitu, dari pinggir ke tengah. Gitu ya. Nah, yang lain-lainnya sih bagian-bagian dari mata, ada lensa, ada iris, ada konjungtiva segala macam itu bagian-bagian mata. Nah, mungkin boleh bergeser ke slide berikutnya. Nah, kalau tadi ditanya apa tanda-tandanya atau gejalanya dari mata kering dan penyebab-penyebabnya, ini bisa dilihat di sini. Yang pertama adalah blurriness. Blurriness itu artinya pandangan matanya menjadi burem. Gitu ya, pandangan matanya menjadi burem. Yang kedua adalah sensitif terhadap cahaya. Jadi kalau misalnya keluar rumah kena matahari, dia sensitif sekali gitu kan, dia nggak kuat gitu. Atau bahkan nggak usah matahari, kena lampu aja dia sensitif, dia nggak kuat. Yang ketiga adalah iritasi kalau misalnya ada di daerah yang banyak anginnya. Ya. Yang keempat itu matanya menjadi gampang capek, gampang lelah. Yang kelima adalah masalah kalau misalnya kita lagi pakai soft lens, kontak lens. Gitu ya. Nah, terus yang keenam itu adalah gatel dan rasanya gritty, rasanya tuh kayak keset gitu loh, berpasir gitu kadang-kadang. Nah, itu seperti itu. Yang ketujuh itu adalah kelebihan air mata, berlebihan air mata karena kan kita merasa matanya kering, jadi otomatis si badan ini akan menyuruh si kelenjar air mata untuk memproduksi lebih banyak lagi. Makanya matanya tuh jadi berlebihan air matanya itu. Excessive tearing. Yang kedelapan adalah matanya merah. Gitu. Jadi kalau misalnya mempunyai kedelapan tanda ini, ya hati-hati, kita perlu curiga jangan-jangan ini adalah mata kering atau dry eye tadi. Ya. Nah, terus kalau tadi ditanya penyebabnya apa sih? Nah, kalau misalnya yang paling sering dalam kondisi pandemi sekarang itu yang pertama itu heavy reading or digital device use. Kita kalau misalnya lagi masa pandemi kan kita suka make internet gitu kan, aplikasi-aplikasi digital gitu. Nah, jadinya itu salah satu penyebab dari mata kering, terlalu lama membaca atau terlalu lama di depan gadget. Nah, yang kedua adalah kalau kita bekerja atau kita tinggalnya itu di daerah yang kering. Ya, di daerah yang kering, bukan daerah yang lembab. Nah, itu juga masalah. Terus yang ketiga, memakai soft lens yang dipakai lama-lama, jangka panjang. Jadi kalau ditanya, dok lebih sehat mana, soft lens atau kontak lens atau kacamata? Mendingan kacamata daripada soft lens atau kontak lens gitu. Yang berikutnya yang keempat adalah komplikasi daripada operasi lasik. Operasi lasik kan mungkin teman-teman tahu ya, itu untuk mengurangi minus seseorang gitu. Nah, tapi kalau misalnya terjadi komplikasi, itu salah satunya terjadi yang namanya dry eye ini atau mata kering ini. Gitu. Yang kelima itu adalah alergi, obat-obatan karena obat-obatan alergi, obat-obatan untuk diuretik untuk penurunkan tekanan darah, beta blocker, ya atau pil-pil KB tertentu gitu. Nah, itu obat-obatan itu bisa juga mengakibatkan mata kering. Yang berikutnya adalah makanan. Jadi makanan itu yang serba nggak bagus lah. Jadi nutrisinya nggak bagus, nggak cukup, nggak seimbang. Nah, itu juga bisa mengakibatkan mata kering. Nah, lalu berikutnya lagi adalah kondisi-kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes, seperti radang sendi, lupus, Sjögren's syndrome, dan sebagainya. Yang terakhir adalah defisiensi oleh tear producing glands. Jadi kelenjar air matanya ini yang tadi saya bilang di awal, kelenjar air matanya yang tidak cukup memproduksi air mata. Gitu. Ini penyebab-penyebab yang paling sering terjadinya mata kering, Pak Rizal. Oke, kalau misalnya lihat dari gejalanya dan sebagainya nih ya, tentang mata kering gitu, ini apakah ini cukup berbahaya, Dr. Freddy?
Kalau didiamkan bisa berbahaya kok Rizal. Jadi kalau misalnya dari mata kegawat daruratannya apa sih yang ditakutkan adalah buta, itu ujungnya kan ya. Oh, oke. Nah, jadi kalau misalnya didiamkan, mata kering ini ujung-ujungnya memang bisa mencapai buta. Ya, oke. Ada satu hal yang menarik buat saya dari dulu yang saya ingin tanyakan, makanya sampai sekarang saya pakai kacamata. Ya. Kontak lens. Saya tuh paling bingung, bahwa saya paling bingung karena ada benda asing masuk ke dalam tubuh saya gitu ya. Nah, terutama kontak lens gitu. Saya nggak suka pakai kontak lens. Saya lagi justru bertanya nih, kalau orang pakai kontak lens kan selalu tuh harus pertama ada waktunya, lalu kemudian sering meneteskan apa ya, cairan ya, supaya dia tidak kering ya. Tapi pertanyaan saya adalah, kok bisa ya bahwa ada sesuatu benda asing yang namanya kontak lens itu masuk ke dalam mata? Apakah tidak menimbulkan iritasi? Nah, betul. Jadi memang kalau misalnya kontak lens, terutama yang zaman sekarang ya, itu sudah dipilih dari bahan-bahan yang hipoalergenik. Jadi iritasinya itu berkurang minimal lah. Tapi yang namanya benda asing tentu beda ya dengan badan yang alami. Jadi otomatis yang namanya benda asing itu juga punya resiko terjadinya iritasi, punya resiko terjadinya alergi, walaupun sudah pakai bahan-bahan yang hipoalergenik. Resiko itu tetap ada walaupun kecil. Nah, jadi kalau misalnya tadi ya kontak lens atau soft lens gitu ya, namanya kan kontak lens. Jadi lensa yang dirancang untuk berkontak dengan badan kita, terutama kornea kita. Gitu ya. Kornea itu lapisan kalau misalnya kita ngaca gitu ya, mata kita yang warnanya hitam, nah itu korneanya itu. Ya, nah jadi kontak lens itu ditempelin di mata kita tapi yang hitamnya. Jadi nggak seluruhnya putih hitam ditempelin semua gitu, enggak. Cuma yang hitamnya doang yang ditempelin oleh kontak lens itu. Dan tadi ditanya kenapa mesti dikasih cairan begitu, memang supaya lubrikasi, Rizal. Lubrikasi. Jadi sebagai apa ya, pelumas supaya nggak kering, supaya licin, supaya nggak iritasi, seperti itu. Karena itu kan benda asing. Nah, itu pertanyaan saya. Kenapa, apakah produksi air mata, minyak yang ada di dalam mata kita itu nggak cukup untuk melubrikasi soft lens atau contact lens tersebut? Secara umum cukup, Warizal. Secara umum cukup. Tapi memang ada orang-orang tertentu yang begitu ditambahkan benda asing, yaitu kontak lens itu, menjadi matanya itu menjadi gampang iritasi. Gitu. Jadi itu perlu ditambah. Tapi secara umum garis besar sebenarnya cukup. Hanya sebagian kecil orang-orang tertentu yang memang perlulah ditambahin dengan cairan itu. Oke, baik. Kita tampaknya pembicaraan makin menarik dan kita akan lanjutkan setelah Yolan lewat. Sebentar, silakan Yolan.
Perhatikan, kita kembali lagi dalam acara Freddy's Journal, akupuntur untuk mata kering atau dry eye. Ya, tadi udah kita belajar bahwa mata kering rata-rata dipengaruhi oleh faktor hormonal ya, Dr. Freddy ya. Kalau tidak salah ya. Ya, oke. Ada faktor hormonal. Nah, jadi otomatis faktor hormonal ini juga yang menghambat produksi air mata, gitu ya, Dr. Freddy ya. Air mata maupun kelenjar minyak tadi. Dan kelenjar minyaknya sekaligus gitu. Ya. Nah, sekarang apakah ada pemeriksaan tambahan yang perlu dilakukan kalau misalnya kita bicara tentang akupuntur ya, tentang akupuntur nih, gitu. Nah, apakah kalau misalnya seseorang yang memeriksakan mata melalui akupuntur kepada Dr. Freddy, apakah ada pemeriksaan tambahan sebelum diakupuntur? Dan kalau ada itu pemeriksaannya model pemeriksaan apa tuh, Dok? Ya, baik. Mungkin boleh tolong dibuka slide-nya lagi ya. Nah, jadi pemeriksaan khusus sebenarnya ada, cuma bukan kita yang mengerjakan. Biasanya dokter mata yang mengerjakan. Nah, jadi buat teman-teman Prativian yang curiga mempunyai tanda-tanda ini, gejala mata kering, terus tiba-tiba pengen diakupunktur gitu kan. Nah, kalau udah ada pemeriksaan dibawa, tapi kalau belum ada pemeriksaan ya nggak perlu khusus lakukan pemeriksaan sendiri, nggak perlu. Jadi bisa langsung di terapi akupunktur. Nah, biasanya ada pemeriksaan tertentu yang biasanya dilakukan oleh dokter mata. Mungkin boleh geser ke slide berikutnya. Nah, ini gejalanya, mungkin stagingnya. Geser ke slide berikutnya lagi. Nah, ini Schirmer test. Jadi kalau ditanya pemeriksaannya apa ini ya. Jadi Schirmer itu nama orang, nama penemunya. Ya, caranya adalah seperti ini, ditempelkan semacam kertas ya di kelopak mata bawah. Gitu, di kelopak mata bawah. Ya, biasanya dokter mata akan melakukan ini kedua mata, kanan kiri, dua-duanya untuk melihat dry eye atau mata keringnya itu ada atau enggak, dan kalau ada di dua-duanya matanya itu atau di salah satu mata, gitu ya. Nah, jadi ditempelkan kertas di kelopak mata bawah dan ada ukurannya tuh, ya ada 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya, ya. Normalnya ya itu kan nanti kan air matanya dia akan berjalan tuh, basah gitu kan, kertasnya akan basah. Jadi yang basah itu air matanya itu akan berjalan makin lama makin jauh. Normalnya itu di atas 10. Jadi kalau misalnya kertasnya itu basah, melebihi 10, ya, melebihi 10 itu dia normal artinya. Ya, dia normal artinya. Kalau sudah di bawah 10, ya, itu sudah mempunyai mata kering atau dry eyes ini. Jadi kalau di atas 10 normal, di bawah 10 itu sudah mempunyai dry eyes atau mata kering. Nah, yang sudah ada mata keringnya itu sendiri nanti dibagi dua lagi nih, Korizal dan teman Prativian. Kalau di atas 5, jadi 5 sampai 10, itu masih ringan. Oke. Ya, kalau di bawah 5, itu sudah berat. Jadi basahnya itu cuma sedikit, nggak nyampe 5. Nah, itu sudah mata kering yang udah berat. Begitu. Dan jadi itu dilakukan kedua mata ya. Jadi mata kering, dry eyes, itu bisa satu mata, bisa dua mata. Nggak harus dua-duanya. Bisa berbeda-beda ya, Dok ya? Bisa. Satu mata normal gitu kan, mungkin satu matanya mata kering gitu ya, bisa juga dua-duanya juga gitu. Oh ya, bicara tentang air mata saya jadi ingat tadi kan Dokter Seri bilang tuh ada namanya artificial tears kan ya. Nah, ya. Apakah itu membantu? Nah, jadi kalau selama ini kalau secara konvensional ya, secara konvensional itu penanganannya itu dengan memberikan artificial tears atau bahasa Indonesianya air mata buatan. Ya. Gitu ya, air mata buatan bahasa Indonesianya. Nah, cara konvensionalnya untuk mata kering itu selalu diberikan artificial tears, tapi itu tidak menyembuhkan Korizal dan teman-teman Prativian. Jadi, kalau nanti matanya dirasa kering, kita berikan air mata buatan. Nah, nanti berapa lama lagi, nanti dirasa kering lagi, dikasih lagi air mata buatan lagi, gitu. Itu supaya mata kita itu tidak kering. Nah, jadi kalau misalnya mata kita kering, itu dampaknya nanti berlanjut. Penyakit-penyakitnya nanti berlanjut menjadi lebih parah. Nah, jadi diberikan air mata buatan supaya tidak semakin parah, tapi itu tidak bisa menyembuhkan. Hanya mengatasi gejala saja ya? Ya, dan itu sementara. Itu perlu diulang gitu. Dan rutin, dan kata Dokter Seri mahal lagi ya? Iya. Oke. Ya, oke. Berarti ada tesnya. Tesnya ini menarik ya? Gitu. Ya. Dan tidak bisa sembarangan ya? Kita nggak bisa ngetes sendiri ya, dokter ya?
Kalau berani ya boleh aja kok Rizal. Kalau berani dan punya kertasnya, punya alatnya gitu ya boleh saja. Sebenarnya nggak susah kok. Sebenarnya cuma ditarik aja kelopak matanya di bawah, kita cantolkan gitu ya, dicantolin gitu kan. Bawah sini dibalikin lagi matanya, nanti dia akan ngalir sendiri air matanya. Merembes sendiri gitu. Itu pasti keluar air mata banyak banget ya. Sebenarnya nggak, biasa aja nanti. Cuma yang pada saat dilakukan ini ada rasa ganjel doang. Sakit sih enggak. Ya, betul, 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 betul. Tuh. Ya, oke. Jadi dengan pemeriksaan ini, Disposable nggak itu kertasnya? dokter, ya, Bu Sri, kenapa? Disposable nggak kertasnya? Oh, disposable atau tidak, Dokter Freddy? Iya, disposable Ibu Sri. Jadi ini kertas satu kali pakai. Jadi kalau udah dipakai di 2 mata, ya berarti 2 kertas itu dibuang. Gitu. Ya. Bisa juga dikasih ke pasiennya kalau pasiennya mau sih. Tadi sekira saya ngeliat ini ukuran baju ya, ukuran meter. Saya pikir mesti diukur-ukur dulu tuh mata. Oke. Nah, kalau sudah pemeriksaan seperti ini, Dr. Freddy, Ya. Dari situ baru kita bisa melakukan tahap selanjutnya itu akupuntur gitu. Kalau sudah ada pemeriksaan ini kan berarti kan sudah tegak ya, dia mata kering atau bukan gitu kan. Nah, kalau misalnya sudah tegak ya berarti udah didiagnosis mata kering, kita lanjutkan ke akupunktur. Nah, cuma kalau misalnya ya yang belum melakukan pemeriksaan ini ya nggak perlu sengaja khusus mau akupunktur harus periksa dulu ini ya, nggak harus juga. Cuma kalau sudah ada pemeriksaan ini ya alangkah bagusnya untuk dikasih tahu gitu ke dokternya. Oke. Nah, tadi kan dikatakan bahwa dry eye ini adalah bisa sampai buta ya. Nah, Betul. kalau saya boleh tahu, ada tingkat derajatnya ada keparahannya dari dry eye ini, Dr. Freddy? Ada di slide sebelumnya. Boleh tolong dibalik ke slide sebelumnya. Nah ini, jadi ada stagingnya itu ada 4 nih, Korizal. Ya, ada 1, 2, 3, 4. Ya, yang paling kiri, mata yang paling kiri itu adalah mata yang normal. Ya, mata yang normal, mata yang sehat, tidak ada masalah, dry eye segala macam nggak ada. Nah, begitu ada stage 1, ya stage 1 itu gambar yang kedua dari kiri, itu sudah mulai ada dry eye, cuma derajatnya itu masih ringan. Gitu. Yang dirasakan pasien apa? Biasa derajat yang dirasakan itu gejalanya nggak nyaman doang. Matanya itu nggak nyaman, entah dia gampang capek lah, entah dia matanya berasanya agak seret-seret gitu kan. Nah, itu biasa gejala mata kering, tapi itu yang masih stadium 1 atau stage 1 masih ringan. Gitu. Ya. Stage 2, yang gambar yang di tengah, gitu, yang gambar yang ketiga atau gambar yang di tengah, itu sudah lebih berat lagi. Ya, sudah lebih berat lagi. Ya, nah, kalau stage 3 atau keempat, itu gambar yang kedua dari kanan, stage 3 dan 4, itu sudah mulai ada gangguan pada penglihatan. Jadi stage 1, 2 itu belum ada, gangguan penglihatan itu belum ada, masih jelas aja, masih biasa aja gitu. Nah, tapi udah mulai ketiga, keempat, udah mulai ada pandangannya udah mulai terganggu. Entah itu burem kek, entah itu jadi sensitif terhadap cahaya kek gitu, segala macam. Pokoknya untuk ngelihat itu udah mulai ada masalah di situ. Nah, kalau yang paling kanan itu sudah diberikan staining, diberikan pewarnaan gitu. Ya, ini diberikan pewarnaan. Di sini sudah kelihatan itu di korneanya yang warnanya. Kalau ini kan diambilnya bule ya, jadi agak biru gitu kan matanya ya. Nah, itu sudah mulai ada bintik-bintik putih. Itu berarti korneanya udah mulai ada perlukaan. Karena kering, bergesekan. Jadi korneanya itu bisa menjadi lecet lah, tanda kutip lecet-lecet. Begitu. Nah, terus kalau misalnya dibiarkan lagi, bisa sampai buta. Gitu kok Rizal. Jadi mata kering ini memang karena korneanya lecet ya, mengalami lecet ya sebenarnya ya, Dok ya. Kalau keringnya dibiarkan lama-lama bisa lecet korneanya. Dan lecet itu berarti menimbulkan kerusakan pada kornea otomatis gitu ya. Pasti, betul. Dan karena kornea ini tidak punya pembuluh darah, kan tadi saya katakan begitu di awal ya, kornea ini tidak punya pembuluh darah, jadi penyembuhannya itu agak susah. Gitu. Jadi kalau misalnya dia udah luka walaupun lecet doang gitu ya, tapi penyembuhannya itu agak susah karena dia tidak punya pembuluh darah. Darah itu nggak mengalir ke kornea. Gitu. Oke. Apakah semua penyakit atau kerusakan kornea gara-gara mata kering? Enggak juga. Cuma kalau misalnya mata kering kan salah satunya. Misalnya kayak kita kecelakaan gitu kan, ketusuk apa gitu ke korneanya bisa luka juga, Korisa. Jadi nggak selalu karena mata kering.
gitu. Tapi kalau misalnya kornea itu sama kayak kulit lah kita, Korizal. Jadi kalau di mata, kulitnya itu tanda kutip ya, kulitnya itu adalah korneanya itu. Gitu. Ya, cuma warnanya bening. Kalau kulit kita kan nggak bening. Kalau kornea kita warnanya bening, tapi itu sama seperti kulit. Sel-sel epitelnya pun sama. Gitu. Cuma dia bening. Oke. Nah, sekarang kalau kita bicara akupuntur, di level mana yang dapat diakupuntur, Dr. Freddy? Sebenarnya, berapa nih? ya, sebenarnya asal belum ada kerusakan kornea, itu masih bisa diakupunktur. Jadi kalau dia dry eyes gitu ya, kalau kena kedua mata dry eyes, itu semuanya masih bisa diakupunktur, tapi untuk mata keringnya, bukan untuk kerusakan korneanya. Jadi kalau korneanya itu sudah rusak, sudah lecet, apalagi sudah luka yang dalam gitu, nah itu agak susah memang. Gitu ya, agak susah. Mungkin boleh ganti kornea, cangkok kornea segala macam, nah itu lebih rumit lagi. Nah, tapi kalau misalnya dia belum ada kerusakan dari kornea gitu ya, cuma penyebabnya cuma masalah di air mata ataupun kelenjar minyaknya gitu ya, itu masih bisa dilakukan akupunktur. Tapi bukan untuk kerusakan kornea. Berarti dari level dari stage 1 sampai 3 masih dapat ya di akupuntur ya? Ya, stage 1 sampai 3, kalau 4 ya mungkin udah ada kerusakan kornea, udah agak susah. Ya. Saya tadi sempat bertanya, sebenarnya pembentukan air mata itu apakah berlangsung 24 jam atau ada saat-saat tertentu, Dok? Pertanyaan bagus nih, Korizal. Sebenarnya pembentukan air mata itu berlangsung terus, Korizal. Setiap detiknya kita lagi ngobrol begini, gitu ya, kita lagi ngomong begini, itu juga diproduksi terus, gitu ya. Jumlahnya pun tetap. Ya, jumlahnya pun tetap. Kalau kita lagi nggak nangis, kita lagi nggak sedih, nggak terharu, gitu kan, jumlahnya tetap. Jadi jumlah yang diproduksi itu selalu tetap di bagian samping atas, dan dia akan masuk melalui tengah, yang menuju ke hidung tadi itu. Jadi yang diproduksi itu relatif tetap, yang keluar lewat saluran yang ke hidung itu juga relatif tetap. Terus kan ada istilah nih dulu nih, jangan nangis melulu lo, entar mata lo kering gitu. Itu benar apa enggak sih? Sebenarnya asal dia kelenjar air matanya berfungsi normal, kelenjar minyaknya atau meibomnya tadi itu fungsinya juga normal, itu nggak akan kering kok, Rizal. Nggak akan kering. Tapi secara normal tidak akan kering ya? Iya, tidak akan kering. Kalau masih sehat, masih normal, nggak akan kering. Nah, ini ada satu pertanyaan menarik yang saya tadi kepikiran. Kan dokter yang bilang bahwa kalau air mata kering itu berdasarkan lebih pada hormonal. Salah satunya ya, iya. Nah, lalu datang ke akupuntur nih, akupuntur katanya selama kornea tidak rusak berarti masih dapat disembuhkan dengan akupuntur. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah akupuntur dapat menyembuhkan kornea mata? Padahal katanya salah satunya adalah penyebabnya faktor hormonal. Kalau korneanya udah luka enggak? Kalau korneanya udah luka enggak? Jadi kalau untuk mata kering tapi korneanya belum luka masih bisa. Ya karena karena faktor hormonal pun kan kita bicara berarti kan terapi kausatifnya ya, penyebabnya ya karena hormonal gitu kan. Kan memang ada titik-titik akupunktur untuk menyeimbangkan hormon. Gitu. Jadi mungkin kapan-kapan perlu kita bahas juga nih. Ini belum pernah kita bahas juga akupunktur untuk premenopause, gejala premenopause. Gitu ya, gejala-gejala menopause gitu kan. Nah, itu juga bagus tuh di akupunktur. Banyak juga hasilnya, manfaatnya. Nah, jadi akupunktur itu bisa juga untuk hormonal. Kan diabetes juga pernah ya kita bahas kok. Ya, betul. Ya, makanya dari situ kan saya tangkap ya bahwa kalau misalnya bicara faktor hormonal, kayaknya lebih banyak yang mengalami wanita ya. Ya, betul. Gitu. Ibaratnya wanita tuh lebih banyak, ibaratnya kalau boleh katakan penyakitnya tuh banyak banget gitu. Tapi lucunya, yang mati duluan malah pria ya. Jadi gini, Riza. Dokter Freddy, saya mau tanya. Belum lama ini ada dokter kena COVID. Tapi akhirnya kenanya mata dan matanya buta. Waduh. Nah sekarang pertanyaannya, apakah karena pemberian steroid bisa bikin jadi mata jadi buta, atau karena yang kata nekrosis yang dari COVID itu yang bikin itu buta? Itu jadi malah jadi pertanyaan sekarang, jadi side effect-nya dari COVID itu bisa sampai ke mata yang jadi buta. Ini ada kok kejadian dokter teman saya. Bisa Ibu. Yang mana tuh? Dia kena COVID, dokter Sally maksudnya ya? Laki loh, bukan perempuan loh. Dia kena COVID, dirawat COVID. Tapi kan akhirnya jadi buta.
Heeh. Tapi dia salahinnya karena pemberian steroid yang kebanyakan. Terus dalam hal saya pikir ya kan karena kemungkinan juga kalau COVID kan menghasilkan yang kata sel yang kayak macamnya bikin kalau itu kan bisa malah membantu. Tapi yang ini yang nekrosisnya itu dari sel-sel dari COVID-nya itu. Nah, itu kemungkinan dia yang bikin. Tapi kenanya kemana jadinya? Apa dari kan imunitas turun. Kalau imunitas turun terus begitu dia punya ini apa jadi pengaruhnya ke mata. Jadi kok bisa jadi matanya malah yang buta. Hmm. Sekarang lagi diusahakan ke Amerika, ke San Francisco buat operasi. Oh, kasus menarik nih. Hmm. Silakan Dr. Freddy. Iya, kalau kita bicara mata seorang menjadi buta itu kan masalahnya penyebabnya bisa dari depan sampai ke belakang ya, Dokter Sally, yang mulai dari Ya. kornea, terus habis itu ke aqueous humor, vitreous humor, terus sampai ke belakang sampai ke retina maupun ke sarafnya kan, ke otak kita, ke lobus occipitalis di otak belakang sini. Nah, jadi perlu dicari tahu dulu penyebabnya di daerah mana. Tapi kalau misalnya dia butanya karena setelah COVID, atau misalnya karena overdosis dari steroid gitu kan, sebenarnya perlu dicari tahu dulu dia ada diabetes nggak Bu, dokter Sally. Kalau dia ada diabetes itu paling sering sih, kasus-kasus yang lain juga ada kemungkinan, cuma paling sering tuh itu. Kalau misalnya dia ada diabetes, dia bisa mengakibatkan retinopati diabetikum, dokter Sally. Jadi masalahnya pada retinanya. Gitu. Kalau masalahnya pada retinanya memang secara teori masih bisa lah, secara teori masih bisa diperbaiki, walaupun tidak mudah, walaupun perlu effort yang agak lebih gitu ya, usaha yang agak lebih untuk retinanya itu. Nah, tapi kalau misalnya dia kerusakannya pada saraf yang menghubungkan mata dengan otak oksipital, ya lobus oksipital, agak susah kalau kenanya di bagian saraf. Tapi kalau kenanya di bagian retina, di bagian biasanya sih kornea, daerah yang lain sih nggak terkenal lah, jarang. Biasanya retina. Nah itu kemungkinan masih bisa, walaupun perlu effort. Terima Gitu. kasih. Sama-sama Dokter Sally. Ya, menarik ya. Ini mata organ yang memang luar biasa ya. Dan bicara mata kering saya benar-benar baru tahu hari ini. Gitu. Kalau di saya mata kering tuh yang paling ganggu tuh apa? Gatalnya tuh setengah mati di mata. Itu kan matanya jadi kering, terus langsung kayaknya gatal ya. Nah itu kalau dimakanin kayak macam estrogen like dari herbal apa gitu, nah itu baru mulai kurang. Jadi kita bisa tahu ini persis, oh ini karena estrogen ya, karena ya udah kelewat tua sih. Udah mestinya nggak ada. Ya, oke. Terima kasih Dr. Sari. Nah, Dr. Freddy, apakah sudah ada penelitian sehubungan dengan akupuntur untuk mata kering ini? Sebenarnya udah ada penelitian ya Korizal, cuma sebelum nyampe ke penelitian saya mau nanggepin dulu yang tadi Korizal bilang, kok perempuan itu banyak banget penyakitnya soal meninggal gitu kan. Nah, terus tapi kok yang laki-laki banyak kan lebih dulu meninggal gitu kan. Nah, jadi gini Korizal, kalau kan tadi sudah saya katakan bahwa kalau laki-laki kan hormonnya testosteron, kalau misalnya perempuan itu kan estrogen dan progesteron gitu kan ya. Nah, selama perempuan itu belum menopause ya, masih menstruasi, hormon estrogen dan progesteron itu kan tetap akan tinggi, stabil gitu kan, nggak turun dia. Ya, mungkin ada variasi dikit seiring dengan siklus hormonal, siklus menstruasi, kadang naik, kadang turun seperti itu. Nah, fungsi dari hormon estrogen dan progesteron itu sebagai faktor atau sebagai proteksi, sebagai perlindungan. Makanya kalau misalnya perempuan sebelum menopause, dia jarang sekali. Ada, tapi jarang sekali terkena kayak serangan jantung, kayak stroke, segala macam. Lebih banyak angka kejadiannya laki-laki, testosteron. Karena testosteron sama estrogen progesteron, fungsi protektifnya, fungsi perlindungannya lebih tinggi estrogen dan progesteron daripada testosteron, daripada laki-laki. Makanya laki-laki lebih sering terkena serangan jantung lah, stroke lah, segala macam lah, penyakit-penyakit yang mungkin berakibat fatal sampai meninggal. Nah, tapi lain ceritanya kalau misalnya perempuan itu sudah menopause. Kalau perempuan itu sudah menopause, di mana hormon estrogen progesteronnya turun drastis, bahkan sampai hilang gitu ya.
Nah, itu fungsi protektifnya akan juga turun juga drastis. Laki-laki, karena dia punya testosteron, dia jadi lebih aman. Gitu. Tapi kalau dia sebelum menopause, perempuan lebih aman. Karena dia punya fungsi protektifnya tadi itu, termasuk osteoporosis gitu mungkin ya. Nah, perempuan banyak kena kalau udah menopause. Hmm. Gitu. Jadi Kalau itu pengaruhnya. kalau dengar penjelasan ini benar-benar ini ya, adil sekali Tuhan ya membuat pria dan wanita itu ya. Kalau belum menopause perempuan itu lebih bagus lah, proteksinya lebih tinggi karena hormon estrogen dan progesteron itu. Tapi berkebalikan kalau udah menopause, laki-laki lebih aman karena laki-laki kan nggak ada andropos sampai saat ini, nggak diakui. Iya, ya, betul. Oke, nah kalau begitu kembali penelitiannya seperti apa dok yang sudah diteliti dari tentang dry eye ini? Iya, boleh tolong ditampilkan slide-nya. Penelitiannya saya tampilkan 2 ya, karena penelitiannya agak banyak nih Ko Rizal. Jadi saya tampilkan ada 2 nih penelitiannya. Boleh berikutnya ini salah satunya. Ya, yang pertama adalah optimizing acupuncture treatment for dry eye syndrome, systematic review. Ini juga penelitiannya yang tingkatnya paling tinggi ya. Kalau teman-teman nanti mau mencari di internet, boleh masukkan judulnya, nanti akan ketemu seperti ini. Ya, ini tahun 2018 punya. Nah, kita baca di konklusinya ya, saya berikan garis warna merah. Acupuncture was more effective than AT. AT itu artificial tears ya, disingkat ini, AT, artificial tears. In treating DES. DES itu adalah dry eye syndrome, sindrom mata kering, dry eye syndrome, gitu ya. Jadi akupunktur ini kalau dibandingkan dengan air mata buatan, artificial tears, itu lebih bagus, lebih efektif hasilnya daripada dalam mengobati dry eye syndrome atau sindrom mata kering ini. Nah, ini penelitian yang pertama ya. Penelitinya dari orang-orang Korea ya, kalau ini ya. Nah, terus slide berikutnya. Nah, ini penelitian yang kedua. Penelitian yang kedua ya. Jadi acupuncture and dry eye, current perspective double blinded randomized control trial and review of literature. Jadi ini penelitian yang ranking kedua. Kalau tadi ranking pertama, ini ranking kedua. Ya, nah ini lebih baru ya. Kalau nggak salah tahun 2019 atau 2020 gitulah. Saya agak lupa ini penelitiannya. Nah, ini dari Amerika ya. Kalau tadi kan dari Korea, Asia, ini dari Amerika gitu ya. Bisa dilihat mungkin dari mana nih? University of Pittsburgh, dari Durham, dari New York gitu ya. Bisa dilihat di slide juga. Nah, konklusinya juga saya berikan garis warna merah. Acupuncture can therefore be an effective adjunct to routine clinical treatment of dry eye. Nah, kalau ini akupunktur itu bisa berfungsi sebagai tambahan dari pengobatan-pengobatan yang sudah ada yang standar. Nah, jadi dengan di akupunktur, pengobatan standarnya itu nggak boleh langsung berhenti. Ya, nggak boleh langsung berhenti tiba-tiba. Jadi kalau diberikan obat apa sama dokter matanya, ikutin aja dulu. Nah nanti kalau misalnya kondisi matanya udah semakin membaik, nah nanti obatnya bisa diturunkan pelan-pelan. Nggak tidur semalaman. Gitu. Oke, berarti memang penelitiannya sudah ada dan banyak sekali dilakukan untuk dry eye ini ya dokter ya? Banyak, saya tampilkan 2 lah. Ya, berarti memang akan cukup dan sangat aman ya untuk mengalami akupuntur ya. Nah, kalau begitu, tadi sehubungan dengan akupuntur, tadi dokter bilang bahwa juga ada akupuntur untuk penyebabnya, ya kan, kausalitasnya dan sebagainya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, bagian tubuh mana kalau gitu untuk dry eye ini yang ditusuk? Nah, kalau kita bicara akupunktur seperti tadi Ko Rizal bilang ya, seperti biasa kan kita terapinya ada 2, terapi simptomatik dan kausatif, terapi gejala dan terapi penyebab gitu ya, gejala dan penyebab. Kalau misalnya dry eye, mata kering, otomatis kita tusuk daerah sekitar mata, gitu, daerah sekitar mata. Mungkin boleh ke slide sebelum-sebelumnya deh, yang ada gambar mata. Pinggir lagi, sebelumnya lagi. Nah, yang ini. Ya, ini ada gambar mata nih. Saya ambil contoh gambar yang tadi ada mata. Ya, saya mengambil titik-titik selalu di daerah sekitar mata. Jadi bukan matanya ya yang ditusuk ya. Bola matanya nggak akan ditusuk.
gitu ya. Tapi di sekitar matanya itu yang menjadi titik akupunktur yang akan dilakukan penusukan. Dan jarumnya pun juga pakai jarum yang kecil ya. Jadi jangan pakai jarum buat di punggung, jarum buat di perut, beda. Jarumnya pakai jarum kecil, tipis. Ya, nah itu yang ditusuk pertama-tama itu adalah di ujung-ujung mata. Ya, ujung-ujung mata, di tengah sama di samping, di pinggir. Gitu ya. Jadi dekatnya kanali kuli itu ya, dekatnya kanali kuli sama di pinggir-pinggir mata tadi itu. Nah, itu pertama di situ. Tusuknya dalam nggak sih, Dok? Nggak. Tusuknya permukaan aja tipis. Gitu, ya. Tusuknya tipis aja di permukaan, nggak boleh dalam. Gitu ya. Nah, itu 2 titik yang pertama. Nah, yang berikutnya lagi ada titik yang di daerah alis. Di sini kan kelihatan ya, alis di bagian atas itu kan. Ya. Ada 3 titik di daerah alis itu yang kita tusuk. Alis bagian tengah, ya di daerah dekat hidung gitu ya. Terus di tengah-tengahnya alis, persis di atas mata, ya. Terus habis itu alis di bagian pinggir, gitu ya. Jadi 3 titik di alis itu ditusuk. Nah, terus satunya lagi adalah penusukan di bawah mata. Jadi di tulang pipi tapi di bawahnya mata, gitu ya. Nah, itu biasanya untuk daerah-daerah sekitar mata yang kita berikan penusukan. Kadang mau ditambahin lagi di pelipis sini juga boleh gitu ya, boleh aja silakan. Tapi biasanya yang saya lakukan penusukan rutin itu seperti itu, daerah-daerah sekitar mata. Nah, terus itu untuk terapi gejalanya gitu kan. Nah, kalau terapi untuk penyebabnya, misalnya dia apa? Misalnya dia masalah hormonal kayak tadi kan, otomatis kita berikan titik-titik di daerah hormonal, mungkin di daerah kaki gitu ya, itu juga kita berikan. Atau di daerah kepala, itu juga kita berikan. Atau misalnya penyebab lainnya adalah kurang tidur gitu misalnya, kebanyakan melek gitu, kebanyakan lihat gadget, kebanyakan baca gitu. Nah, kita berikan juga titik-titik untuk supaya dia bisa tidur pules, tidur yang cukup gitu. Jadi beda-beda. Tapi kalau secara gejalanya itu daerah sekitar mata tadi yang ditusuk. Menyeramkan sekali ya. Tapi nggak sakit ya, Dok ya? Nggak sakit karena jarumnya harus pakai jarum yang kecil, jarum tipis, dan ditusuknya dangkal, nggak boleh dalam. Dan matanya nggak akan ditusuk. Oke. Ya, sebelum Ibu Sri mau bertanya, kita tahan dulu Bu Sri ya, karena Yolan akan lewat. Oke, silakan Yolan. Ketahuan. Kenapa perlu belanja di MK Mart? MK Mart ada karena sebuah tujuan besar untuk membantu sesama anggota MK serta masyarakat luas agar bisa berbisnis di platform yang sama dengan konsep Mindful MK. Dengan berbelanja di MK Mart, kita ikut peduli pada pembangunan karakter di Indonesia. Karena sebagian dari hasil penjualan akan didonasikan kepada Yayasan Karakter Eling Indonesia yang akan mengadakan program sosial untuk menumbuhkan karakter Eling di anak dan keluarga Indonesia. Yuk kita dukung kemajuan karakter Indonesia dengan berbelanja di MK Mart. Kita kembali lagi dalam Freddy's Journal, akupuntur untuk mata kering. Silakan Ibu Sri.
Ya, selamat siang semuanya, Dr. Freddy. Yang Nah, itu Ibu. tadi mengenai titik, dok. Saya kalau ngejar titik. Yang di sekitar mata kan Dr. Freddy bilang di bagian medial ya, itu BL1. Terus yang di puncak alis IAU ya. Yuyau, Terus betul. sama yang di ujung alis juga TE23 ya itu. Itu Betul. semua diambil. Nah, kalau untuk kausalnya, kalau secara tradisional kan selalu kita kaitkan mata dengan hati, ya. Itu boleh nggak Ibu perkuat BL10-nya, kansu? Itu pertanyaan saya, Dok. Ya, silakan dok. Ya, kalau untuk kausalnya boleh Ibu. Jadi kansu kan di belakang boleh. Atau juga bisa kita gunakan Taichung LR3 itu juga untuk liver. Itu juga boleh. Itu di kaki, di antara jempol sama telunjuk. Itu juga boleh Ibu. Nggak apa-apa. Untuk kausalnya boleh. Terus Bukan, bisa tambah lagi, Dok. Untuk bukannya hormonal kan di San Yin Chiu yang Iya. kata di Iya, saya kalau hormonal kan San Yin Chiu yang kata di kaki. Iya. Betul, kalau misalnya untuk hormonal di SP6 Sanijau, Bu, dekat mata kaki situ. Iya. Nah, untuk usia yang sudah 75 di atas itu, untuk Kayak antek. kayak gue, itu apa yang harus dilakukan untuk memaintain ini? Cek dokter spesialis mata secara rutin, juga selain di akupuntur, Dok. Makasih. Lihat uang yang banyak, Bu Sri, pasti banyak airnya langsung. Oh iya, itu mujarab. Ntar di terapi ataunya libidonya yang naik loh. Boleh Ibu Sri, jadi kalau misalnya nanti untuk maintenance, nanti di akhir ada slide-nya khusus untuk maintenance-nya, Ibu Sri. Nah, tapi kalau misalnya nanti mau secara acupressure, itu juga bisa, Ibu Sri, kalau misalnya untuk maintenance. Acupressure penekanan ya, pressure kan penekanan. Jadi boleh ditekan daerah sekitar mata sini, ya daerah sekitar mata sini, ya arahnya ini seperti ini, Ibu. Jadi alisnya digosok, ditekan gitu ya, pakai telunjuk aja. Gitu, terus ke bawah, ke sini gitu ya. Nah, ini dilakukan penekanan daerah sekitar sini. Itu acupressure. Nah, tapi yang namanya pressure sama punktur ya otomatis efeknya lebih tinggi yang punktur ya, akupunktur daripada acupressure. Tapi untuk maintenance bisa dilakukan sendiri di rumah aman ya, acupressure aja boleh. Penekanannya seperti ini. Gitu ya. Tambah yin siang juga ya. Kenapa? Tambah yin siang. Tambah RI20 supaya saluran boleh. Mata itu. Tambah yin xiang ya di sini boleh, nggak apa-apa Ibu. Gitu. Ya. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Tapi saya jadi penasaran nih, tadi Ibu Sri bilang bahwa mata ada hubungan dengan hati. Maksudnya gimana ya, Dok? Nah, tradisional tuh. Ya, itu secara sudut pandang timur ya. Sudut pandang timur itu kan ada hubungan-hubungannya gitu loh. Jadi kalau mata hubungannya sama hati gitu kan. Kalau misalnya apa hidung atau kulit gitu kan hubungannya sama paru-paru gitu kan. Nah, itu hubungannya seperti itu. Kalau apalagi misalnya rambut gitu kan hubungannya sama ginjal gitu ya. Itu ada hubungannya seperti itu. Antara yang di luar sama organ dalamnya. Jadi dari mata turun ke hati itu benar ya berarti ya? Iya. Itu secara timur itu, pandangannya gitu secara timur. Oke. Nah, tadi kita udah tahu bagian tubuh yang ditusuk ya. Nah, sekarang modalitasnya apa aja, Dok? Kalau untuk dry eye ini, apakah hanya jarum atau ada modalitas lain? Nah, modalitasnya yang kita pakai itu adalah jarum aja, terutama daerah sekitar mata. Ya, daerah sekitar mata itu jangan dikasih listrik, jangan dikasih apalagi dipanasin, dimoksa segala macam bahaya karena itu ada apa matanya gitu ya, ada matanya itu penting kita lindungi. Jadi nggak boleh dikasih listrik, nggak boleh dikasih pemanasan, mau moksa ataupun TDP gitu daerah situ jangan. Kalau mau diberikan listrik, mau diberikan pemanasan, moksa ataupun TDP, berikan titik-titik tubuh yang lain. Gitu ya, kayak di punggung gitu boleh, mau di kaki gitu boleh, diberikan listrik, diberikan pemanasan. Tapi untuk daerah sekitar mata, jarum aja, jangan yang lain. Gitu. Jarumnya juga cari yang kecil ya, yang tipis. Jangan yang tebel-tebel, yang panjang-panjang gitu. Karena di sini banyak pembuluh darahnya. Ya.
Jangan sampai nanti malah ditusuk jadi kayak mata panda gitu loh, biru gitu di matanya begitu. Oh, Itu bisa begitu, jadi kayak kepukul orang gitu kan, matanya biru, satu mata gitu biru gitu, ya, jangan ya. sampai seperti itu. Jadi Oke. carilah jarum kecil. Jadi Oh memang iya, benar-benar. penusukan BL1-nya gimana, Dok? Kenapa, Bu? Penusukan pada titik BL1. BL1-nya ditusuknya dangkal aja, Bu. Tik gitu. Dangkal aja ya. Dangkal aja. Yang penting asal masuk dikit udah cukup. Tambah BL2 lagi ke atasnya ya. Iya, Baru betul. Yang di daerah alis, betul. Nusuknya dikit aja. Hmm. Dan kalau bisa arahnya itu agak menjauhi bola mata ya, Bu Sri ya. Jangan arahnya ke bola mata, bahaya. Matanya nggak boleh ketusuk. Iya, Jadi iya. kalau daerah atas ya nusuknya mungkin agak ke atas gitu. Jadi jangan ke bawah. Kalau ke bawah nanti takut kena mata. Iya, miring tuh saya Iya, betul. Miring ke arah atas juga boleh. ke sentral. Miring ke sentral boleh. Nggak apa-apa. Jadi pakai jarum kecil, nusuknya nggak dalam, cuma sekali tusuk aja ya. Iya, Terus kalau ke depan, takutnya matanya yang keluar, Bu. Nah, enak loh habis ditusuk terang. Oh Oh, iya, kalau ditambah Kwang Ming gimana, Dok? Iya, ditambah Kwang Ming boleh, Ibu. Itu kan di kaki ya, 5 cun Ya. dari mata kaki ya. Itu boleh, nggak apa-apa. Ditambah Kwang Ming biasa untuk memperterang matanya. Ya. Ya, memperterang mata. Makasih. Oh, bisa bikin terang mata gitu ya, Dok ya? Iya. Luar biasa ya. Tapi nggak bisa membuat mata nembus ya. Tembus pandang nggak bisa kok, Rizal. Atau apalagi menerawang masa depan, nggak mungkin itu ya. Oke, penusukan itu berapa lama dilakukan, Dok? Sekali penusukan, sekali datang. Standarnya 30 menit sama kayak yang lain kok, Rizal. Jadi nggak perlu lama-lama, itu 30 menit cukup. Ditusuk, ditinggal, ataupun kalau misalnya di daerah tubuh yang lainnya boleh dikasih listrik atau pemanasan. Tapi sekitar 30 menit cukup. Oke, lalu kalau ngeliat dari stage-nya, dari stage 1 sampai 3 tadi, nah itu berapa kali harus datang untuk berobat ke akupunturnya? Nah, ini agak beda-beda kok Rizal. Kalau misalnya dia masih stage 1 gitu ya, seminggu sekali gitu cukup kok Rizal, karena dia masih ringan sekali gitu ya. Kalaupun dia diberikan artificial tears sama dokter matanya, itu pun juga nggak terlalu sering dipakai. Biasanya kalau yang stage 1 itu masih ringan sekali. Jadi kalau di akupunktur mungkin seminggu sekali pun masih bisa. Nah, tapi kalau udah mulai stage 2 ataupun 3, itu saran saya seminggu 2 kali. Nggak cukup kalau cuma seminggu sekali gitu. Dan kalau ditanya nanti apakah bisa lepas dari akupunktur? Bisa, tapi lepasnya bertahap pelan-pelan. Gitu, bertahap pelan-pelan. Oh gitu ya, oke. Sorry, saya jadi keingetan tuh, ngeliat Sis Aruko jadi saya keingetan. Saya dapat obat tetes mata dari Romo, dari Jepang katanya. Nah, setiap kali saya tetesin kenapa perih ya? Tapi setelah itu ya baik gitu, jadi terang, jadi enak mata. Apakah memang semua obat tetes mata itu ada ibaratnya ada tanda-tanda kayak mata perih begitu? Sebenarnya saya nggak tahu ya kandungan atau merek obat apa atau nama obatnya apa yang Korizal pakai itu gitu ya. Tapi kalau biasanya artificial tears dia nggak bikin perih. Mungkin muncul Kalau artificial tears saya tahu nggak bikin perih, tapi kalau obat tetes mata yang misalnya untuk mata iritasi atau mata berdebu dan sebagainya, apakah itu memang menimbulkan perih ya? perih sekali nggak. Ada rasa tidak nyaman sedikit waktu di awal itu iya. Oh, Gitu. Karena biasanya di kandungan obat mata yang seperti itu, bukan artificial tears ya, obat mata, itu biasa kandungannya itu ada antibiotiknya, ada steroidnya di sana. Gitu. Campuran antara antibiotik, biasa dipakai neomycin sih biasanya. Nah, terus ditambah steroidnya juga. Itu untuk mata merah, radang, iritasi. Nah, makanya ada campuran steroidnya di sana. Biasa ada muncul rasa tidak nyaman sedikit waktu di awal pemakaian. Tapi pelan-pelan dia akan normal lagi. Oke. Ya, sekarang saya mau tanya nih, jadi gimana cara pencegahannya, Dok? Supaya tidak terjadi yang namanya dry eye. Iya. Boleh tolong dibuka slide-nya, slide berikutnya. Jadi di masa pandemi ini ketika uang susah, bikin dry eye apa enggak sih sebenarnya? Kalau ngelihat uang nggak dry eye ya, Pak Rizal ya.
Nangis bahagia. Berikutnya ini ya. Oh. Jadi ini, ada beberapa tips ya cara pencegahannya. Selain tadi kan acupressure tadi ya yang sudah dicontohkan tadi kan acupressure itu bisa juga dilakukan di rumah. Nah selain itu yang pertama tentu harus tidur yang cukup. Ya istirahat aja nggak cukup, harus tidur. Jadi get enough sleep, tidur yang cukup. Nah yang kedua don't overwear contacts. Jadi contact lens itu jangan terlalu lama dipakai. Kalau zaman sekarang itu ada kontak lens yang hitungannya bukan hitungan harian, Korizal. Jadi ada hitungannya mungkin hitungan minggu, hitungan bulan gitu. Dipakai terus, Korizal. Selama tidur pun dipakai. Nah, jangan pakai yang kayak begitu. Jangan pakai yang kayak begitu. Pakailah kalau bisa kontak lens yang harian. Jadi sehari dibuka pada saat malam mau tidur gitu kan, atau udah di rumah, udah nggak ngapa-ngapain gitu kan, boleh dibuka. Nah, besokannya pada saat kerja atau sekolah atau kuliah ya boleh dipakai lagi gitu. Jadi jangan dipakai terus-terusan. Don't overwear contacts. Nah, terus yang ketiga adalah kalau misalnya kita berada di daerah yang banyak mataharinya atau enggak banyak anginnya, pakailah sunglass. Gitu ya, sunglass. Karena apa? Karena matahari yang banyak yang yang terik banget maupun angin yang kenceng banget itu menyebabkan evaporasi, penguapan. Ya, penguapan gitu ya. Karena kan kalau panas menguap, kalau banyak angin itu juga menguap. Gitu. Jadi pakailah kacamata. Nah, terus yang berikutnya lagi put your phone away for a bit. Jadi jangan kebanyakan nih, jangan overuse pakai gadget. Ya, nggak cuma phone sih, semua gadget, laptop kayak, tablet kayak, TV kayak, semua juga sama itu. Nah, yang berikutnya lagi gunakan pelembab. Kalau misalnya di daerah yang tempat tinggalnya itu kering, ya kan punya tuh. Biasanya ada yang mesin gitulah yang untuk pelembabkan ruangan gitulah. Nah, itu ada tuh biasanya air modifier, air gitu. Nah, itu ada. Nah, terus abis itu kalau kita menggunakan gadget, ya itu gunakan yang brightness-nya itu dikecilin. Jadi nggak terlalu terang. Karena kalau terlalu terang itu juga bisa menyebabkan dry eye. Nah, terus yang penting lagi jangan deket-deket. Kalau kita berhadapan dengan gadget, ya mau HP kek, mau laptop kek, mau TV kek, jangan deket-deket duduknya. Jadi jarak mata sampai ke layar itu paling nggak itu 25 inches. Gitu ya. 25 inches mungkin sekitar 40-50 cm kali ya. Gitu. Jadi jaraknya kurang lebih seperti itu, jangan terlalu dekat. Nah, terus yang terakhir tipsnya adalah follow the 20-20-20 rule. Jadi ikutin yang 20-20-20. Jadi kalau 20 menit kita spend di depan komputer ataupun depan gadget, ambillah waktu 20 detik untuk istirahat. Gitu ya, 20 menit ngadep ke layar, 20 detiknya istirahatin mata kita. Ya. Nah, terus caranya ngistirahatin gimana? Kita ngelihat 20 kaki jauhnya, jadi kita ngelihat jauh. Karena kalau kita ngelihat gadget kan kita ngelihatnya kan deket tuh. Ya, matanya itu kan berakomodasi, kita ngelihatnya deket. Nah, tapi kalau misalnya udah 20 menit, kita ambil waktu 20 detik untuk ngelihat jauh. Itu mengistirahatkan mata kita. Syukur-syukur kalau punya tanaman di dekat-dekat, jadi kita bisa ngelihat jauh, ngelihat ke tanaman hijau-hijau. Itu lebih bagus lagi, gitu ya. Jadi 20-20-20. 20 minutes, 20 seconds, 20 feet. Gitu. Wow. Keren ya. Nah, terus lagi masa pandemi begini, mungkin boleh digeser ke slide berikutnya. Ada lagi nih, jadi ada yang namanya Mask Associated Dry Eye, MADE singkatannya. Ya, Mask Associated Dry Eye. Kenapa bisa begitu? Ini ada hubungannya dengan kita sehari-hari pakai masker. Gitu ya. Kalau misalnya kita di luar rumah, kita di tempat kerja, gitu kan kita pakai masker terus-terusan. Nah, kadang-kadang kita pakai masker itu makainya nggak benar. Biasanya kalau kita pakai masker itu di daerah atasnya, di bagian atasnya itu suka ada kawat kan ya. Nah, kawatnya itu gunanya buat apa? Kawatnya itu gunanya untuk kita tekan tuh. Kawatnya itu kita tekan untuk menyesuaikan bentuk tulang pipi dengan tulang hidung kita. Iya. Gitu. Nah, itu gunanya kita tekan supaya kita rapetin di sini. Kita rapetin di daerah atas. Nah, kadang-kadang banyak sekali orang yang nggak tahu ini dan akhirnya asal pakai masker doang tanpa dirapetin atasnya. Jadi muncul celah di bagian atas dan pada saat kita bernafas, pada saat kita ngomong, uap-uap air
hembusan-hembusan nafas kita akhirnya ngalir melalui atas. Iya, Kalau yang pakai kacamata suka bikin kacamatanya jadi burem, berembun. kan? Berembun, betul. Nah, makanya itulah yang mengakibatkan mata kita jadi kering karena sering tertiup oleh nafas kita sendiri, Hmm, gitu. Karena aliran udaranya ke atas, karena nggak dirapetin kan kawatnya itu, gitu. Jadi solusinya apa? Solusinya pakailah masker dengan cara yang benar, ya. Dipakai ukuran masker yang sesuai dan juga kawatnya itu ditekan sampai rapat dengan tulang-tulang pipi dan tulang hidung kita, ngikutin bentuknya. Jadi nanti udaranya itu nggak ke atas, udaranya akan ke bawah. Makanya di bawah itu kan nggak pernah ada kawat, iya. gitu. Di bawah itu buat lewatnya udara, jadi nggak ke atas, gitu, bisa. Wow, menarik ya ini jadinya ya. Jadi ini juga salah satu pencegahan ya agar mata tidak kering di masa COVID seperti ini ya. Betul. Ya. Nah, saya cuma mau kembali sedikit aja. Ketika anak-anak kita, anak-anak ABG kita begitu rajinnya membuka gadget, ya, ibaratnya dan sebagainya, apakah mata kering itu pada saat nanti usia mereka remaja gitu akan menjadi parah atau mesti menunggu tua? Enggak mesti menunggu tua kok, Rizal. Nggak mesti menunggu tua. Kalau anak-anak mungkin angka kejadiannya masih ringan ya, masih kecil. Karena apa? Karena kan dia tanda kutip ya, spare part-nya semuanya masih bagus lah, masih baru gitu kan. Ya anggaplah mobil atau motor baru gitu kan, spare part-nya semuanya masih bagus, masih baru. Nah, tapi jangan lupa seiring dia bertambahnya usia kan spare part-nya juga bertambah usia. Gitu kan, nggak Ya. mungkin kita ganti kelenjar air mata kita ganti gitu kan, ganti spare part gitu nggak mungkin. Jadi spare part-nya itu juga akan semakin bertambah usia. Nah, jadi orang yang anak-anak yang kebanyakan memakai gadget begitu akan muncul dry eye-nya lebih dini, nggak mesti menunggu tua, gitu ya. Lebih dini dia akan muncul. Makanya saya lupa di negara mana gitu ya punya kebijakan bahwa anak-anak itu nggak boleh megang gadget selain Sabtu Minggu deh. Itu pun cuma 1-2 jam, gitu. Kalau hari biasa gitu ya nggak boleh megang gadget, megang HP, megang tablet gitu-gitu nggak boleh. Oke, ada satu lagi. Tadi dibilang bahwa udara kering atau berangin akan menimbulkan juga dry eye ya. Evaporasi, betul. Dan bagaimana dengan daerah perkampungan nelayan yang sangat berangin, sangat panas? Betul. Nah itu termasuk di daerah pantai, kok Rizal. Pesisir pantai itu termasuk daerah yang mataharinya itu banyak, anginnya pun juga banyak. Dan itu yang mengakibatkan banyak orang kena dry eye daerah situ. Gitu. Nggak usah perkampungan nelayan, kota-kota besar yang lokasinya di pesisir pantai itu juga sama, kok Rizal. Gitu. Lokasinya juga sama di pesisir pantai, banyak matahari, banyak angin. Nah itu juga seperti itu. Apalagi kalau aktivitasnya banyak di outdoor, banyak di luar ruangan. Nah itu juga risiko terjadinya dry eye lebih tinggi. Di ruangan AC terlalu lama juga sama ya? Betul, di ruangan AC terlalu lama juga sama. Makanya oleh karena itu jangan kebanyakan di situ juga. Kadang-kadang kita mesti pakailah udara segar, jangan kebanyakan di AC juga. Iya, iya. Tapi masa COVID kayak gini serba salah ya. Mau ke udara segar susah gitu. Ya. Yang penting kalau COVID itu adalah seminimal mungkin ketemu orang, karena COVID itu nggak menular melalui udara bebas di luar terbang-terbang gitu, enggak. Dia menularnya melalui orang di ruangan tertutup, apalagi, nah itu. Jadi kalau misalnya Ko Rizal pergi ke lapangan gitu ya, ke lapangan tapi sepi, nggak ada orangnya, ya nggak kena COVID karena kan nggak ada orang di sana. Oh iya, betul. Jadi masih boleh liburan tapi tanpa orang nih. Oke, kalau begitu, Dr. Freddy, apa yang sebelum nanti Dr. Freddy menutup, kita akan lihat dulu acara untuk besok hari Jumat. Seperti biasa, Jumat ada acara Mindful Parenting. Silakan, Yolan. Ya, besok Mindful Parenting bicara tentang Integrating Life Skill for Children Development oleh seorang Dr. Maria Teresia Widyastuti, MM Psikolog. Ya, ini kebetulan teman saya waktu sama-sama di HRD Sinarmas, gitu. Ya, jadi besok kita akan belajar. Ya, kita akan tahu ya bagaimana cara membuat seseorang anak mendevelop dirinya dengan kemampuan-kemampuan dari kehidupan,
Gitu. Oke, jangan lewatkan pada Jumat besok jam 1 sampai jam 2 siang. Oke, kembali ke Dr. Freddy. Kira-kira sebagai penutup apa yang ingin disampaikan Dr. Freddy? Ya, baik. Terima kasih, Ko Rizal. Bapak, Ibu, teman-teman Prativian semua, penyakit mata kering atau dry eyes ini adalah penyakit yang cukup sering ya, dan itu kejadiannya akan semakin meningkat, mulai dari remaja sudah ada yang terkena dan akan meningkat sampai lansia. Angka kejadiannya pun cukup banyak, 1 di antara 10 orang itu mengalami mata kering atau dry eyes. Mungkin dia tidak menyadari, gitu. Nah, selain daripada artificial tears atau air mata buatan yang biasa dijadikan solusi konvensional untuk mata kering atau dry eyes, akupunktur juga bisa berguna untuk mata kering atau dry eyes. Tadi sudah saya berikan penelitian-penelitiannya, hasilnya pun akan bagus. Gitu. Jadi nggak usah khawatir matanya tidak akan ditusuk, ya. Jadi nggak usah khawatir matanya ditusuk. Nah, terus hasilnya pun juga akan bagus. Jadi boleh dicoba buat teman-teman Bapak Ibu Prativian yang mempunyai masalah mata kering atau dry eyes, silakan dicoba untuk akupunktur. Begitu, Ko Rizal. Ya, baik. Sangat menarik. Setiap hari Kamis kita belajar bersama Dr. Freddy, ya, terutama bicara kalau tentang akupunktur. Maka kita perlu tahu, untuk minggu depan kita akan bicara tentang apa nih, Dr. Freddy? Ya, baik. Untuk hari Kamis depan, kita akan membahas akupunktur untuk skizofrenia ya, Ko Rizal dan teman Prativian. Wow. Skizofrenia itu gangguan kejiwaan. Jadi kita bahas tentang skizofrenia. Oke, jadi minggu depan kita bahas tentang gangguan kejiwaan ya. Dan saya rasa penonton di sini semua jiwanya memang masih sehat ya. Jadi belum skizofrenia. Tuh men, hari ini Miss Haruko diem. Saya takut dapat hadiah lagi. Kalau dapat hadiah nanti kita hadiahin itu ya, apa namanya, artificial tear. Gitu ya. Oke, kalau gitu. Terima kasih Dr. Freddy untuk ini hari ini, dan terima kasih juga untuk Prativian semuanya di sini, dan Mbak Aster, Bu Sri, Dr. Sally, Sis Haruko, dan Bu Endang, serta penonton yang ada di YouTube semuanya. Saya Stefanus Rizal. Dan saya Freddy Julianto. Ucapkan terima kasih, sampai jumpa Kamis mendatang. Salam semuanya.